Okay, let's go. Lewat media sosial kayak Twitter, YouTube, dan Weverse, mereka bisa streaming bareng, voting rame-rame, bahkan bikin proyek sosial kayak donasi untuk ulang tahun idolnya. Fenomena ini sangat menarik teman-teman, karena di balik kegiatan itu ada pola komunikasi digital yang kompleks. Bayangin aja, jutaan orang dari negara berbeda saling terhubung, bekerja sama, dan punya semangat yang sama, padahal belum pernah ketemu secara langsung. Nah, disinilah teori-teori komunikasi bisa membantu kita memahami bagaimana sih interaksi, solidaritas, dan partisipasi itu bisa terbentuk. Ada 4 teori nih yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konvergensi budaya. Media baru, pengurangan ketidakpastian, dan penetrasi sosial. Jadi, mari kita mulai dari teori yang pertama. Teori konvergensi budaya menurut Henry Jansky dalam bukunya Convergence Culture tahun 2006 menjelaskan kalau sekarang media lama dan media baru sudah berbaur menjadi satu sistem TV, radio, YouTube, TikTok, semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Yang menariknya, audiens tidak cuma jadi penonton pasif lagi. Sekarang kita ikut berpartisipatif, aktif dalam produksi, penyebaran, dan pembentukan profil konten yang kita nikmati. Nah, hal ini disebut budaya partisipatif, di mana pengguna dan produsen media saling berkolaborasi menciptakan makna bersama. Contohnya, Fandom Citizen itu sendiri, mereka aktif banget bikin konten, kolaborasi, dan menyebarkan semangat positif lewat dunia digital. Oke, kalau kita lihat lebih dekat, dan Citizen ini benar-benar mencerminkan konsep konvergensi budaya. Mereka menggabungkan antara teknologi, media sosial, dan kreativitas di dalam untuk mendukung idol mereka. Dan bisa lihat contohnya yang pertama, streaming massal di YouTube dengan jadwal tertentu supaya views mereka akan naik. Yang kedua adalah penghargaan seperti NMN dan MTV yang dilakukan serentak di seluruh dunia. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, proyek ulang tahun atau donasi sosial, misalnya donasi pendidikan atau panti asuhan. Dan semua ini dilakukan bersama menunjukkan bahwa komunikasi digital bisa membangun solidaritas antara mereka dengan solidaritas global yang nyata. Yang kedua datang dari Ruf Manifest lewat bukunya The Language of New Media tahun 2001. Media baru itu gabungan antara media tradisional seperti film dan foto dengan teknologi digital yang serba cepat dan interaktif. Ruf Manifest menyatakan ada 5 karakteristik utama. Yang pertama, representasi menarik, yang kedua, modularitas, yang ketiga, otomasi, yang keempat, variabilitas, yang kelima, transparansi. Artinya, semua bentuk media sekarang bisa diubah menjadi data digital yang bisa diedit, dimodifikasi, dan disebarkan dengan mudah. Contoh media baru, fandom K-pop. Yang pertama ada ciri-ciri media baru tidak bisa banget kita lihat dalam aktivitas fandom. Contohnya itu penggemar bikin fandom dengan efek transmisi, keren, edisi video. Pakai kasus atau main game interaksi seperti NCT Zone, semua menunjukkan betapa media baru memberikan ruang bagi fans untuk kreatif. Sekarang siapapun itu bisa jadi content creator, bahkan tanpa alat profesional. Dengan teknologi digital, fandom bukan cuma tempat untuk mendukung idol, tapi juga ruang untuk berekspresi atau berkreasi untuk membangun identitas koleksi di dunia maya. Sekarang kita masuk ke teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori yang ketiga ini yaitu Uncertainty Reduction Theory dari Gabriel Alvarez di 1975. Nah, teori ini juga menjelaskan bagaimana seseorang berusaha untuk mengurangi rasa canggung mereka atau nilai pasti saat berinteraksi dengan orang lain.
tanyakan tentang kayak kamu sudah pernah belum sih menggunakan lagu ini? Nah dari sana juga mereka belajar gaya komunikasi menurut saya dan akhirnya merasa nyaman gitu. Jadi lewat komunikasi digital ini sosial bisa terbentuk bahkan di antara orang-orang yang belum pernah bertemu secara langsung. Teori terakhir adalah social penetration, teori dari Altman dan Taylor. 1993, mereka bilang hubungan manusia itu seperti lapisan bawah, semakin sering berinteraksi dan berkembang. Tapi dalam tingkat pendekatan yang dijalannya, di Benjamin Institute, hal ini terlihat banget awalnya kan cuma bahas biasa atau comeback, tapi lama-lama mereka mulai terlibat berbagai cerita pribadi dan curhat, bahkan saling support waktu salah satu lagi down. Lewat proses keterbukaan diri, self disclosure, hubungan antar pengembang jadi makin kuat dan tulus meskipun hanya lewat dunia digital. Jadi kesimpulannya itu adalah jadi dari 4 teori ini kita bisa lihat kalau komunikasi digital punya peran besar untuk menyatukan orang-orang di seluruh dunia. Lewat teori konfederasi budaya dan media baru, kita paham gimana teknologi mendorong partisipasi aktif penggemar. Sementara lewat teori pengurangan ketidakpastian dan penetrasi sosial, kita tahu bagaimana komunikasi bisa menciptakan rasa percaya dan kedekatan emosional. Fandom seperti netizen bukan hanya sekedar penggemar, tapi komunitas global yang tumbuh lewat komunikasi positif dan kolaboratif. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa terus sebarkan energi positif di dunia digital.